Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Sahabat Beki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali pada kesempatan kali ini setelah sebelumnya kita sudah mengkaji tentang sholat berjamaah, hukumnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dalil-dalilnya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melaksanakan sholat berjamaah ini dengan baik, dimulai dari berangkat kita dari rumah kemudian nanti akan menuju ke masjid. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang perlu dijaga ketika kita akan melaksanakan sholat berjamaah, dari kita keluar rumah sampai kemudian nanti kita masuk masjid dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, yang pertama adalah ketika kita berjalan menuju masjid, apa yang harus kita lakukan? Apakah terburu-buru? Apakah kemudian lari kencang untuk bisa atau tidak tertinggal untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ternyata bukan demikian. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Ya. Ketika kita sudah mendengarkan iqamah, maka kita diharapkan untuk berjalan menuju ke masjid ini dengan tenang, ya, tidak terburu-buru. Wala tusri'u, dan tidak terburu-buru dan tidak bercepat-cepat untuk segera sampai kepada masjid. Artinya tidak sampai kemudian berlari seperti itu, ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kita mendapati imam itu masih sedang sholat, maka alhamdulillah. Maka kalau seumpama kita sudah tidak mendapati, maka kita nanti akan menyempurnakan. Selanjutnya diawali dengan kita keluar rumah ini adalah tidak lupa dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau ketika keluar rumah selalu berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena orang yang mengatakan atau membaca doa ini maka akan dikatakan hudita, ya, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa kufita, dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan, dia diselamatkan dari gangguan syaitan. Nah, ini yang pertama, dan ini sebenarnya umum untuk doa ketika kita keluar dari rumah. Lalu ada doa yang lebih khusus, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ia menggambarkan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya, lalu muadzin mengumandangkan adzan dan beliau keluar untuk salat sambil mengucapkan satu doa, ya. Satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah untuk menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ya Allah, berikan di dalam hatiku ini cahaya. Wa fi lisani nuro, dan di dalam lisanku ini adalah cahaya. Waj'al fi sam'i nuro, dan di pendengaranku ini adalah cahaya. Waj'al fi basari nuro, di dalam penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nuro, di belakangku cahaya. Wa min amami nuro, di depanku cahaya. Waj'al min fauqi nuro, ya, di atasnya cahaya. Wa min tahti nuro, dan di bawahnya cahaya. Dan Allahumma a'tini nuro, ya Allah, berikan kepada kami cahaya. Ini adalah yang pertama. Kemudian berikutnya, sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya ketika kita sudah sampai di masjid, apa yang kita baca? Apa yang kita lakukan? Nah, kemudian kita memasuki masjid itu tentunya dengan kaki kanan kita, kemudian membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Apa doanya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Kemudian dalam riwayat yang lain, Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini tidak lupa untuk kita baca ketika kita masuk masjid. Kemudian ketika kita keluar atau turun dari masjid, yang kita baca adalah Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Baik, berikutnya ketika kita sudah masuk masjid, apa yang kita lakukan? Apakah langsung duduk? Maka ada anjuran atau ada sunnah Rasulullah SAW ketika kita sampai di masjid atau di dalam masjid, kita dianjurkan untuk tidak duduk kecuali melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kita tidak duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian sahabat BKTV yang dimuliakan Allah, ketika kita melaksanakan sholat sunnah misalnya, kemudian ternyata iqomah dikumandangkan, apakah kita akan melanjutkan sampai selesai atau ternyata kita mengakhirkan sholat sunnah kita kemudian mengikuti imam? Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah kita menyelesaikan atau mengakhiri sholat kita, kemudian kita bersegera untuk masuk ke dalam shaf dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Baik, berikutnya sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah kemuliaan untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam, Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dengan mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dibebaskan dari 2 perkara. Yang pertama adalah dari api neraka, yang kedua adalah dari kemunafikan. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk masjid, kemudian imam ini sudah sudah mengerjakan sholat, maka apa yang kita lakukan? Misal posisinya dalam keadaan ruku atau sujud, atau duduk di antara 2 sujud, apakah kita menunggu sampai berdiri atau kemudian kita langsung mengikutinya? Maka yang lebih tepat adalah kita langsung mengikuti gerakannya. Idza ji'tum atau idza ata ahadukum as-sholata wal imamu ala halin, falyasna kama yasnaul imam. Ketika kita mendapati imam itu dalam satu gerakan, maka kita langsung mengikuti gerakan imam tersebut, tidak menunggu sampai imam itu berdiri. Nah, kemudian kapan kita mendapatkan rakaat atau 1 rakaatnya imam adalah ketika kita masih mendapati rukuknya imam. Maka mudah-mudahan sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan adab-adab berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah dari rumah hingga ke masjid ini, kemudian mengikuti aturan-aturan yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan sholat berjamaah yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sholat berjamaah yang sempurna, dan kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.